kita siapkan hati kita dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yes Lord, kami siap, kami terima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami siap dibentuk Tuhan. Yes Lord, terima kasih Yesus. Kau ada yang setia, layak tak menantikan kami, kami. Kami datang Tuhan, kami bawa sembah kami. Aku datang
kami. Engkau ada di antara kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Hati kami siap menerima berkat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tetap semangat. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pesan-pesan penggembalaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tidak terasa 75 tahun Indonesia merdeka. Dan kita mau betul-betul kemerdekaan di dalam Kristus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah saudaraku, ada tulisan yang mengatakan ada tiga jenis pikiran yang ada di dalam otak manusia. Ada berapa? Ada tiga jenis. Ada tiga jenis pikiran yang ada dalam otak manusia. Yang pertama, pikiran sempit. Apa itu pikiran sempit? Pikiran sempit itu membicarakan masalah orang. Pikiran sempit itu mau tahu urusan orang. Apa yang dihasilkan dari pikiran sempit adalah masalah, troublemaker, atau hanya perseteruan. Yang kedua, pikiran rata-rata. Pikiran rata-rata itu yaitu membicarakan peristiwa, kejadian, atau momen-momen. Nah, yang berikut, yang ketiga adalah pikiran besar. Pikiran besar ini membicarakan gagasan, ada ide-ide yang inovatif, dan mereka melakukannya. Yang terjadi adalah mereka menghasilkan terobosan-terobosan baru. Nah saudara, setiap manusia di dalam pikirannya, di dalam otaknya itu ada tiga jenis pikiran ini. Persoalannya adalah pikiran mana yang mendominasi, itulah yang dihasilkannya. Kalau dalam pikiran manusia didominasi oleh pikiran sempit, maka dia akan menghasilkan hal-hal yang sempit. Membicarakan masalah orang, hal yang ece-ece, yang enggak ada manfaatnya, yang enggak ada pengaruhnya. Saudaraku, kalau yang mendominasi pikiran besar, maka kita akan menerima pengaruhnya, dan hasil yang dipikirkan adalah terobosan baru. Nah, orang yang berpikiran sempit asik dengan urusan orang dan tidak menghasilkan apa-apa. Sementara orang yang berpikiran besar, dia selalu bergairah karena ada sesuatu yang baru yang akan dikerjakannya. Nah, memasuki pesan-pesan penggembalaan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dibutuhkan suatu pembongkaran untuk mengetahui kondisi hati seseorang, di mana hanya Tuhan yang dapat melakukan hal tersebut, yaitu hati kita dibongkar, saudaraku. Bahkan kadang-kadang orang yang bersangkutan sendiri sering tidak mengetahui kondisi hatinya itu benar atau tidak. Yang dikatakan blind spot yang dilakukan oleh dia tidak tahu bahwa itu berkenan atau tidak. Itu yang dikatakan blind spot. Karena orang yang bersangkutan sendiri tidak mengetahui kondisi hatinya. Dikatakan di dalam Alkitab, Roma pasal 8 ayat 27, Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika seorang dengan rajin menjagai sikap hatinya untuk tetap lurus dan tulus di hadapan Tuhan, ia akan menikmati kondisi kehidupan yang memungkinkan dirinya selalu ada dalam keadaan siap untuk diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang berinteraksi dengan dirinya. Amin. Itu sebabnya kita harus senantiasa menjagai sikap hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, tetap lurus, tetap tulus di hadapan Tuhan, sehingga ini akan memungkinkan kita menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Apa akibat, apa pengaruh, apa dampak ketika kita menjagai sikap hati kita? Yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang peka akan Tuhan. Peka artinya kita terus menjaga hati kita. Yang kedua, dia akan memiliki keterbukaan untuk dikoreksi dan ditegur.
saudaraku. Ini orang yang menjaga sikap hatinya. Yang ketiga, ia menjadi pribadi yang lebih fokus kepada solusi, bukan fokus kepada masalahnya. Masalah sedikit marah, sedikit ngambek, sedikit tersinggung katanya, saudara. Setan aja bingung, saudara. Ya, sedikit-sedikit marah, saudara. Sedikit-sedikit ngambek. Ya, yang berikutnya, orang yang menjaga sikap hatinya, ia menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Dia menjaga sikap hatinya. Lalu dikatakan orang yang menjaga sikap hatinya, ia menjadi pribadi yang mudah menerima firman. Dan firman itu menjadi rema dalam hidupnya. Bukan sekedar logos. Logos artinya apa yang kita tahu. Hanya sekedar pengetahuan. Wah, saya udah tahu nih khotbahnya. Wah, saya udah ngerti nih. Saya udah tahu. Tapi nggak pernah melakukannya. Itu hanya seperti hanya menjadi logos. Yaitu apa yang kita tahu. Nah, kita mau menjadi pribadi yang mudah menerima firman dan menjadi rema dalam hidup kita. Semua mendengar firman. Ketika itu menjadi rema. Aduh, ini kena nih buat saya. Itu rema. Amin. Dan apa berkatnya? Berkatnya ada sesuatu yang kita alami. Itu yang namanya firman menjadi rema. Yang berikutnya, kita menjadi pribadi yang memiliki emosi yang stabil. Ketika kita menjaga sikap hati kita. Maksudnya apa? Karena ada orang yang emosinya gak stabil. Nanti dia marah-marah. Nanti dia nangis. Mukul-mukul dada. Ya. Gak stabil. Saudara. Nah saudara, ketika kita menjaga sikap hati kita. Kita menjadi pribadi yang memiliki emosi yang stabil. Tanpa merasa tersaingi. Kalau ada orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih kaya dari kita, kita tidak merasa tersaingi. Dan kita menjadi orang yang tetap percaya diri, enggak rendah diri atau minder. Tahu minder? Saya mah seperti ini. Hidung saya manjungnya ke dalam, enggak seperti dia. Saudara, kita tetap percaya diri. Inilah orang yang menjaga sikap hatinya, melainkan menjadi pribadi yang memiliki prinsip tidak terpengaruh dengan kontroversi. Amin. Bahasan penggembalaan di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, inilah yang dikatakan ketika firman Tuhan masuk dan diterima dalam roh manusia. Firman itu harus segera diolah dalam akal pikiran logos tadi untuk memulai langkah-langkah dalam kehidupan kita. Karena tanpa menaklukkan akal pikiran dan memperbaharuinya, kita tidak akan pernah berhasil menjalankan hukum roh yang membawa kehidupan dalam Kristus. Itu sebabnya bukan sekedar kita menjadi logos, kita hanya tahu, saudara, kita pernah dengar atau tahu ayat ini, tetapi kita mau menaklukkan akal pikiran kita karena ketika firman disampaikan, akal pikiran kita tuh diolah, saudaraku. Lalu ada kata-kata yang mungkin menjadi impresi, enggak mungkin, mana mungkin, saudara. Nah ini harus ditaklukkan dan kita harus memperbaharuinya dan kita terus menghidupi firman itu sampai kita melakukannya, memulai langkah-langkah dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami sesuatu yang baru dalam hidup. Di dalam Tuhan, saudaraku, kita menjadi pemenang. Hari ini, yang mudah marah, mudah ngambek, mudah tersinggung, bertobat. Saudara, secara fisik capek loh. Tiap hari ribut, tiap hari tersinggung, tiap hari marah. Saudara, mending kita mau melakukan hal-hal yang positif. Di dalam Tuhan, kita tidak diajar berpikiran positif. Tetapi dalam Tuhan kita diajar berpikir benar. Amin. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara, boleh ada positive thinking. Tetapi kita mau pikiran yang benar.